Miskin, 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 miskin. Bank Dunia mengatakan Indonesia negara termiskin kedua di dunia setelah Zimbabwe. Di Indonesia tuh susah cari kerja, saking susahnya presiden aja nyariin anaknya kerja. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000, Bapak bohong. Bapak tahu ya? Ini kenapa netizen Indonesia pada bilang Malaysia krisis beras? Kayak info dari mana, guys? Aku tuh di sini nggak pernah dengar ada berita. Buat netizen Konoha, stop kalian mengambil berita hoax yang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong subscribe di channel ini dan juga sudi menonton di video Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan, disuruh reaction kepada Mas Farhan tentang susahnya mencari pekerjaan di Indonesia, dan juga Indonesia sudah menduduki peringkat nomor 2 negara termiskin, di bawahnya Zimbabwe para sahabat. Zimbabwe nomor 1 para sahabat. Dan di sini juga ada sebuah statement yang katanya Indonesia mau ekspor beras ke Malaysia, dan katanya ada juga konten-konten yang hoax diberitakan di TikTok dan juga di YouTube. Katanya menteri daripada Malaysia datang ke Indonesia untuk meminta bantuan beras, katanya dekat Malaysia habis para sahabat, krisis beras macam itu. Bahkan setakat ini orang yang duduk dekat Malaysia, yang tinggal dekat Malaysia, TKI, TKW, mereka itu menolak bantahan ini para sahabat. Kalau kita menengok sebuah fakta ya, kalau kita merujuk secara keseluruhan, Indonesia itu masih bergantung impor dari Vietnam para sahabat. Berasnya itu impor dari Vietnam dari sisi gelapnya, tetapi ditonjolkan katanya berasnya berlambak di media sosial, bahkan siap untuk ekspor ke negara jiran, ke Malaysia macam itu, seolah-olah berlagak macam itu para sahabat. Tetapi pertanyaannya, kalau semisal beras berlambak di Indonesia, tetapi kenapa rakyatnya banyak yang sengsara? Itu pertanyaannya. Kenapa rakyatnya banyak yang kelaparan? Itu pertanyaannya yang paling menyayat hati. Kalau semisal beras berlambak di negara sendiri, itu harusnya memenuhi kebutuhan masyarakat dulu. Berasnya, apa ya, intinya memenuhi kebutuhan masyarakat dulu. Intinya beras itu kalau sudah berlambak itu milik kita sendiri, pukullah harga yang lebih murah kepada masyarakat, ataupun buatlah subsidi semacam dekat Malaysia, beras pun disubsidi, minyak disubsidi macam itu. Kita itu para sahabat, berasnya itu sudah mahalnya minta ampun, setiap tahun pun minta ampun, semua masyarakat sudah menjerit, kita itu semacam dicekik macam itu. Tapi pemerintahnya malah ugal-ugalan ngomong di media sosial berasnya berlambak macam itu. Setakat ini masih banyaknya pekerjaan yang apa ya, yang tidak menyediakan pekerjaan kepada warga kita sendiri. Bahkan banyak yang sampai berhempit-hempitan untuk mendapatkan pekerjaan para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita tengok secara fakta agar tidak dibilang kita hoax macam itu, menyebarkan berita hoax macam itu. Kita kasih faktanya saja. Kita langsung ke videonya. Let's go. Tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini berdasarkan laporan dari Bank Dunia atau World Bank per Juni 2025 mencapai 68,25% dari populasi
Miskin. Bank Dunia mengatakan Indonesia negara termiskin kedua di dunia setelah Zimbabwe. Ikiliu. Mau ngomong apa? Zimbabwe. Mosok rek, Yung, urutan Indonesia kedua setelah Zimbabwe, Yung, Mbok termiskin setelah Amerika gitu. Enggak. Termiskin setelah Cina gitu. Enggak. Termiskin setelah apa ya? Jepang gitu. Oh, enggak. Termiskin setelah Korea gitu. Enggak. Termiskin setelah Malaysia gitu. Enggak bisa. Zimbabwe, Bos. Zimbabwe. Ini ngawur ini Bank Dunia ini. Di Zimbabwe itu banyak yang nggak pakai baju. Di Indonesia semuanya pakai baju. Hah? Oh iya. Oke, memang di Indonesia masyarakatnya pakai baju. Tapi pejabatnya nggak pakai baju. Maksudnya tidak pakai baju rasa malu. Malu melihat rakyatnya susah, melarat. Tidak punya malu, tidak pakai baju kemaluan dalam kejujuran. Kan nggak jujur itu, suka korupsi, makanya nggak malu, nggak pakai baju dia. Rek, awak dewi kalau dipadakno ambek Zimbabwe lho ya apa? Indonesia yo di bawah Zimbabwe. aduh, momen aku le. Wis komen lah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Bank Dunia ngawur, Bank Dunia iki. Nggak terima, nggak setuju. Bikin lamaran satu aja berapa? Susahnya cari kerja di Indonesia. Seorang pemuda mengeluh dengan kebijakan Disnaker. Belum buat makan kita, buat adik-adik saya, tapi buat adik-adik PT atau pas sampai Disnaker atau BKK atau yang lainnya kita tidak diterima. Terus tiap hari kayak gitu. Mau sampai kapan? Susah. Tolong kami, Pak. Tapi sudah nyampe untuk bekerja, tak diterima. Ini Kerawang kota kami, bukan kota-kota orang sana. Tolonglah bantu kami, Pak. Oh, ini suara pemuda ya. Kopi, nyampe Disnaker, nyampe BKK, kita nggak diterima. Belum ongkosnya, belum nambal bannya, belum keringat kitanya. Tapi apa hasilnya? Nol besar, Pak. Alasannya apa? Harus tinggi badan sekian. Harus lulusan sekian. Mirisnya ya, hidup di negara kita sendiri sangat susah untuk bertahan hidup. Ketengahan di sini. Tapi yang lain, ada yang dapat uang dari rongsok, ada yang uang dapat dari malam Sabtu, jualan kopi. Pas dapat uang langsung kita bawa buat bikin lamaran. Tapi apa hasilnya? Gak ada, Pak. Jangankan dipanggil aja nggak ada. Kita desak-desakan di Disnaker, apalagi bentar lagi ada job fair. Mana hasilnya? Nggak ada, Pak. Tolong kami, Pak. Kami warga Kerawang, kami minta tolong kami untuk kerja di sini, Pak. Kami harus ngomong sama siapa lagi? Indonesia punya segalanya, emas, nikel, hutan, laut, sawah. Tapi kenapa masih banyak rakyat yang hidup susah? Kekayaan nggak merata. Sumber daya dikuasai oleh segelintir orang dan perusahaan besar. Memang Indonesia punya segalanya, tapi rakyatnya masih susah. Dana bantuan dan pembangunan kadang bocor atau nggak tepat sasaran. Proyek banyak yang mandek. SDM belum siap. Banyak anak muda putus sekolah, nggak punya skill sesuai zaman. Padahal kekayaan butuh otak, bukan cuma alat berat. Ekspor bahan mentah. Kita jual bahan mentah murah. Negara lain olah dan jual mahal. Siapa yang untung? Bukan kita. Desa dan sektor informal tertinggal. Petani, nelayan, pedagang kecil hidup di bawah garis aman. Akses modal dan teknologi minim. Indonesia bukan miskin, tapi belum adil. Kaya sumber daya belum berarti kaya semua. Oh, Indonesia belum miskin, bukan miskin, tapi belum adil. Itu betul. Ekonomi rakyat dan solusi masa depan Indonesia. Malaysia nggak punya beras, sampai pengen impor. Nah, ini ya. Waduh,
bikin geleng-geleng kepala yang katanya Malaysia gak punya beras. Dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad bin Sabu mengajukan kerjasama kepada Indonesia, khususnya dalam pemasokan beras dan juga transfer teknologi pertanian. Malaysia ingin melakukan impor beras dari Indonesia karena harga beras di negaranya yang sangat tinggi. Pesan Rojo Lele, beras enak tahu itu. Kalau kita impor berarti ekonomi kita bakal naik dong. Asik. Amran Sulaiman menjelaskan, Malaysia saat ini hanya bisa memenuhi sekitar 40-50% dari total kebutuhan berasnya melalui produksi domestik. Sedangkan stok beras nasional yang Indonesia punya tercatat sekitar 3,36 juta ton dan akan mencapai 4 juta ton Masa saat iya? bulan Mei nanti. Walaupun Malaysia ingin melakukan impor beras, Amran mengatakan bahwa Indonesia belum bisa memenuhi permintaan tersebut. Kenapa? Kan bagus itu. Kok malah gitu tanggapannya? Hal ini didasari karena Indonesia memilih untuk menjaga kestabilan stok beras dalam negeri karena masih jadi fokus utama di tengah perubahan iklim dan dinamika global yang tak menentu. Meski belum bisa mengimpor beras dari Indonesia, Malaysia tetap mengimpor komoditas lain seperti kelapa, sayuran, dan ikan. Oh, jadi begitu tuh. Keren ditolak semua. Cukup setuju sih kalau alasannya itu. Menurut kalian gimana? Ini langkah yang tepat kah? Ini kenapa netizen Indonesia pada bilang Malaysia krisis beras? Kayak info dari mana, guys? Aku tuh di sini nggak pernah dengar ada berita krisis beras. Dan kita masih makan nasi di sini. Yang di kondangan itu aku makan dikit karena bukan krisis beras, tapi karena udah malam. Ini aku baru beli nasi Padang di sini. Masih ada aja nasi, masih ada aja beras. Di tempat nasi kandar pun juga masih banyak nasinya. Di supermarket juga pada masih jual beras tuh masih banyak. Jadi stop bilang Malaysia itu krisis beras karena itu nggak bener ya guys. Dan aku penasaran kalian baca info dari mana gitu. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani Stok beras 7.000, membludak, Bapak bohong. mau ekspor 2.000 ton per bulan ke Malaysia. Di saat di negeri harga beras naik mahal, langsung negeri kita bisa ekspor. Mereka bilang bahwa harga mahal beras. Jadi sorotan, pria ini mengatakan bahwa inilah jebakan pemerintah biar para petani di Indonesia tetap miskin. Bahkan dia menyoroti bagaimana sengsaranya para petani. Di saat sedang panen, pemerintah malah melakukan impor. Bahkan para petani pun tidak bisa menguasai bisnis pertanian. Yap, baru-baru ini ada seorang netizen bernama Petani Gali Sakti yang mengatakan secara belak-belakan alasan mengapa para petani di Indonesia seperti sengaja dimiskinkan. Bayangkan saja, para petani disubsidi dengan pupuk tapi tidak diajari keluar dari jeratan tengkulak. Ini yang jadi sorotan. Kemudian petani dibantu dengan alat pertanian. Namun ketika panen tiba-tiba impor beras malah tinggi. Disitulah ia merasa bahwa ini adalah sebuah jebakan. Bantuan apapun hanya akan memposisikan petani sebagai tukang tanam. Dan kemiskinan petani ternyata disebabkan karena nggak punya daya tawar dan bergantung kepada tengkulak. Bahkan ini adalah sistem yang sudah ada sejak era kolonial Belanda. Para petani nggak pernah diajari cara mengelola panen dan cara bisnis pertanian. Bahkan di akhir statement dia mengatakan bahwa kunci petani menjadi miskin cuma satu, yaitu ketergantungan kepada pihak lain dan ketergantungan kepada subsidi alat-alat pertanian tanpa diajari untuk mandiri. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya tingkat angka kemiskinan dekat Indonesia sudah menduduki peringkat nomor 2 di bawahnya Zimbabwe. Macam itu para sahabat. Bahkan ini seolah-olah berteriak di media sosial yang katanya nak ekspor beras dekat Malaysia, yang katanya dekat Malaysia krisis beras. Bahkan sebuah TKW yang berasal dari Indonesia itu pun memberikan fakta, stoplah kalian itu menghina ataupun memburuk-burukkan Malaysia dan mengambil berita-berita hoax. Kalian ngambil di mana macam itu para sahabat? Kalau kita menengok secara langsung video dari saking susahnya bekerja di negara kita sendiri dan juga kurang makmurnya negara kita sendiri, kurang makmur rakyat sendiri macam itu para sahabat. Tetapi pejabatnya atau menteri-menterinya malah ugal-ugalan, malah mengatakan beras berlambak, sedangkan masyarakat berkeluh kesah dengan pekerjaan yang tak ada dan juga beras dan juga barang-barang rutin dan setiap tahunnya naik macam itu. Terutama beras para sahabat. Dulu Mas Farhan masih ada dekat Indonesia. Beras itu sekitar berapa ya? Kalau dekat duit sana itu 250.000. Itu sudah dapat 25 kilo para sahabat. Sekarang ini para sahabat sudah 350.000 para sahabat. Duit sana sekarang 25 kilo macam itu. Jadi setiap tahun itu mesti ada kenaikan. Bahkan masyarakat kecil itu mengatakan kita selalu dicekik macam itu.
yang mengatakan kita itu selalu dicekik, maksudnya itu barang-barang rujit, terutama barang pokok beras. Setiap tahun itu mesti naik, ataupun setiap bulan macam itu para sahabat. Karena dekat sana itu masih berlaku tengkulak macam itu, masih ada yang dikatakan abang tadi, zaman kolonial masa penjajahan Belanda macam itu, petani itu dikulak oleh tengkulak, langsung itu dijual macam itu, langsung dikasih harga lebih tinggi macam itu para sahabat. Diambilnya dari petani dengan harga yang rendah macam itu, kurang lebih macam itu para sahabat. Jadi nanti dijual lagi ke petani, diproses dengan harga yang mahal. Jadi berputar para sahabat. Itu yang yang membuat masyarakat kecil itu tak boleh tak boleh maju, tak boleh jaya, macam hanya diajari untuk bercocok tanam, tidak diajari untuk ekspor, untuk mengekspor macam itu, untuk mengelolanya itu tidak diajari macam itu para sahabat. Makanya ada orang yang tengkulak dan dijual lagi ke masyarakat macam itu, ke masyarakat kecil macam itu para sahabat. Tetapi masih banyak yang berkeliaran dengan statement yang banyak di media sosial yang katanya Malaysia krisis beras, yang itulah, yang ini semuanya dibantah macam itu para sahabat. Ini sebuah fakta, dan Mas Farhan pun masih geleng-geleng kepala macam itu. Kok bisa ya negara kita itu masih penduduknya belum sejahtera, tak sejahtera dekat Malaysia, dengan subsidi minyak dan juga gula dan juga beras, telur semua disubsidi macam itu. Kok malah-malah ujung-ujungnya sekarang ada statement Indonesia ingin mengekspor beras ke Malaysia, Malaysia butuh bantuan daripada Indonesia. Kan ngaco dan juga bikin geleng-geleng kepala para sahabat, dan bikin ditertawakan oleh anak yang masih sekolah SD, sekolah dasar macam itu. Sedangkan masyarakat kita masih belum sejahtera dan sok-sokan mau membantu negara orang yang sudah sejahtera macam itu. Kan tak masuk akal macam itu para sahabat. Ya itu para sahabat, mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.